Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak kenal dengan sosok laki-laki yang di setiap penampilannya selalu nyentrik karena selalu mengenakan jas merah hingga rambut wig yang juga berwarna merah cerah. Keberaniannya membongkar trik dan juga tipu muslihat oknum perdukunan membuat namanya melambung tinggi karena banyak masyarakat yang memihak serta mengapresiasi gerakannya tersebut. Siapa lagi kalau bukan Marcel Radival yang saat ini tengah ramai diperbincangkan karena kerap mengunggah konten-konten kontroversial dan juga berani dalam membongkar rahasia perdukunan yang mengatasnamakan agama. Baru-baru ini dirinya juga ramai diperbincangkan. Salah satunya dikarenakan konflik yang memanas akibat mengungkap trik pengobatan milik Gus Samsudin. Tak hanya itu, belum lama ini juga banyak oknum dukun yang menyerangnya hingga menuntutnya ke kepolisian karena merasa dirugikan. Lantas siapa sebenarnya sosok pesulap merah ini? Dan apa saja keseruannya? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Page Illustration. Pesulap merah atau yang memiliki nama panggung Marcel Radival lahir di Tangerang 26 Agustus 1995. Marcel diketahui beragama Islam dan memiliki seorang kakak yang berprofesi sebagai ustadz. Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, Marcel dikabarkan tengah menempuh pendidikan di bangku kuliah. Bahkan dalam beberapa kesempatan Marcel sempat bercerita bahwa ayahnya adalah sosok purnawirawan polisi. Melalui kanal YouTube-nya, Marcel mengungkapkan bahwa keluarganya berasal dari keluarga yang sederhana, di mana orang tuanya memiliki warung sembako yang berada di rumahnya. Di sisi lain, Marcel pernah bekerja membantu orang tua berjualan nugget, sosis goreng, dan juga sejenisnya saat masih SMK. Dari berjualan sosis goreng, ia mengaku dapat menghasilkan 500.000 per bulannya. Dan uang tersebut rupanya ia gunakan untuk membeli berbagai alat sulap tanpa sepengetahuan keluarga. Dan sejak saat itu, ia mulai menekuni karirnya sebagai pesulap sejak SMK. Saat di bangku kelas 2 SMK, ia sempat mengikuti ajang pencarian bakat. Dan di situ pula pertama kali ia muncul di layar kaca. Namun sayangnya, di ajang pencarian bakat itu, ia belum meraih kemenangan. Menurut info yang beredar, di tengah profesinya sebagai pesulap yang saat itu masih sepi job, Marcel juga membantu temannya yang memiliki usaha travel dengan membagikan brosur. Namun, karena keuangannya yang semakin menipis, ia memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan di Senayan City Mall sebagai children attendant. Dan tak lama setelah itu, Marcel mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai agen asuransi. Profesinya sebagai agen asuransi hanya bertahan selama 5 bulan saja. Namun, ia mengaku mendapatkan banyak ilmu dari pekerjaan tersebut. Lantas, bagaimanakah perjalanannya sebagai pesulap yang saat ini melekat pada namanya? Setelah lulus sekolah, Marcel tak langsung melanjutkan kuliah karena mempertimbangkan kondisi perekonomian keluarganya yang sulit pada saat itu. Hingga akhirnya ia nekat berambisi menjadi seorang pesulap dan memasukkan sekitar 15-20 proposal ke supermarket hingga mall di area Tangerang. Dan sejak saat itulah, setelah melalui berbagai pekerjaan, ia akhirnya bekerja di sebuah perusahaan di kawasan Blok M Jakarta sebagai trainer untuk mengajarkan trik sulap. Saat bekerja di perusahaan itu, ia sempat melakukan pertunjukan teater malam bersama dengan karyawan perusahaan. Dari situ, Marcel bertemu dengan ketua komunitas cosplay. Dan setelah pertemuan dengan orang itu, Marcel memutuskan untuk membuat manajemen bersama dan belajar banyak hal seperti make up hingga berkostum. Pelajaran yang ia dapatkan dari manajemen tersebut membuat Marcel menemukan ide untuk menciptakan karakter pesulap merah. Hanya bertahan selama 6 bulan, Marcel memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Diketahui juga,
Marcel pernah mengikuti acara Magic Comic pada tahun 2019 yang disiarkan di Indosiar. Itu dia cerita bagaimana prosesnya menjadi seorang pesulap. Ia sendiri mengaku sebagai seorang pesulap yang memiliki sertifikat resmi di bidang metafisik dan juga hipnotis. Ia memulai debutnya pada tahun 2016 dengan membagikan konten yang terkait dengan sulap. Tapi namanya baru harum setelah memutuskan untuk menyindir dukun dalam konten-kontennya. Untuk kita yang masih percaya dengan hal-hal berbau klinik dan juga istilah orang pintar, konten pesulap merah tentu sangat berani dan juga kontroversial. Bagaimana tidak, pesulap merah secara terang-terangan membongkar rahasia gelap perdukunan di Indonesia. Mulai dari memberitahu trik transfer penyakit dengan media buah kelapa muda, mengeluarkan santet, atau bahkan teluh yang berisi silet pada paku dari tubuh korban. Bahkan juga sampai trik menggandakan uang, semua ia bongkar di konten YouTube-nya. Seakan-akan tak ada takutnya, ia bahkan punya nyali besar untuk mengonfrontasi para dukun, terutama yang prakteknya menggunakan kedok agama. Ia bahkan menyebut jika dukun sebenarnya hanya ada dua macam. Ya kalau nggak cabul, berarti tukang tipu. Namun, kalau sudah berhubungan dengan hajat hidup orang lain, mau sebaik apapun dirinya, tetap saja akan ada yang memusuhi. Belakangan ini, Persatuan Dukun se-Indonesia atau PDSI mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mencari keadilan. Dari sudut pandang mereka tentunya. Sebagai dukun, mereka merasa terzolimi. Profesi mereka tercemar, kerugian pun juga tak terakar karena konten pesulap merah. Karena itulah mereka melaporkan pesulap merah atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau UU ITE pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2 dengan ancaman penjara 2 tahun. Tidak hanya PDSI saja, pesulap merah juga digugat langsung oleh Gus Samsudin, seorang yang mengaku paranormal dan juru obat supranatural, sekaligus pemilik padepokan Nurzat Sejati. Padepokan yang bahkan tak mengantongi izin dari pemerintah daerah Blitar di Jawa Timur. Gus Samsudin mengatakan bahwa pesulap merah telah menfitnah dirinya dengan membongkar trik perdukunan yang ia jalankan di padepokan. Bahkan ia menuntut uang sebesar 100 miliar karena ulah pesulap merah berbuntut minggatnya para klien hingga padepokan nyaris ditutup. Tokoh seperti pesulap merah adalah bukti tentang bagaimana dunia ini tak akan pernah siap atas kejujuran yang disampaikan dengan apa adanya. Orang-orang yang merasa ladang cuannya digoyang tentu akan bereaksi keras. Pesulap merah bisa menjadi contoh kecil dari ribuan orang yang tak mungkin dan juga tak terdokumentasikan oleh media yang dituntut balik oleh para perusahaan atau kelompok yang berkepentingan tertentu. Padahal mereka cuma ingin jujur dan membuat perubahan. Eksistensi mereka sangat penting agar masyarakat sadar ada sesuatu yang salah yang sedang terjadi di negara ini. Akhirnya, suka atau tak suka, kita butuh lebih banyak sosok seperti pesulap merah. Nah, masih membahas soal perdukunan dan hal yang berbau supranatural, Bang Pet menemukan kasus yang cukup menarik. Kasus ini memiliki judul Kisah Tarzan, pembunuh kebal dari Gorontalo yang tak mempan diberondong 107 peluru. Kasus ini pernah cukup menggemarkan rakyat Indonesia. Bagaimana tidak? Media pemberitaan saat itu menekankan bahwa si Tarzan tak tumbang walau diberondong dengan 107 peluru. Yang usut punya usut, ia juga diyakini oleh masyarakat jika ia memiliki ilmu kebal. Saat itu, jauh pada tahun 2008, pada bulan Juni, seorang lelaki paruh baya bernama Tarzan adalah seorang tersangka pembunuh seorang polisi. Diketahui, Tarzan diburu polisi setelah membunuh seorang petugas kepolisian yang datang ke rumahnya bersama seorang warga untuk meminta utang sebesar 2 juta rupiah. Tarzan yang kesal lantas menebas polisi tersebut menggunakan sebilah golok hingga sang polisi tewas. Ia kemudian kabur dan pergi ke sebuah rumah. Namun saat itu ia dikepung oleh polisi. Polisi saat itu tak berani mendekat
karena Tarzan memegang sebuah golok. Tarzan bahkan menantang semua polisi untuk menembak tubuhnya. Polisi yang ingin menangkapnya mencoba memberikan tembakan peringatan. Namun Tarzan tak bergeming sedikit pun. Polisi pun mulai mengarahkan laras senapan ke arah kaki Tarzan. Tapi peluru itu tak sama sekali melukai kakinya. Laras panjang kemudian diarahkan ke dada Tarzan. Tapi peluru juga tak mampu menembus kulitnya. Sejumlah polisi kemudian memberondongnya dengan peluru dari kejauhan. Ajaibnya, Tarzan juga tak terluka sedikit pun. Bila dihitung, ada sekitar 107 peluru yang sudah dimuntahkan sia-sia. Hal ini kemudian membuat para polisi menjadi bingung. Untunglah ada seorang tetangga Tarzan yang memberitahukan kelemahan Tarzan kepada para polisi itu. Warga setempat menyebut jika Tarzan memiliki sebuah cincin yang bisa membuatnya menjadi kebal. Mendengar akan hal itu, seorang sniper lantas dikerahkan ke lokasi. Sang penembak jitu itu kemudian membidik ke arah jari jemari Tarzan hingga mengenai cincinnya. Setelah itu, barulah tembakan menembus tubuhnya. Tarzan pun sekarat dan sempat mengalami masa kritis sebelum akhirnya ia meregang nyawa. Itulah gosip yang saat itu sempat beredar. Namun, apakah teman-teman tahu apa yang sebenarnya terjadi? Jika kita tonton video itu secara cermat, selain cerita pembawa berita, tidak ada satupun bukti dan juga indikasi bahwa Tarzan memang kebal peluru. Kita hanya melihat tayangan di mana banyak polisi bersenjata api dan seorang pria bertelanjang dada berdiri di teras rumahnya. Sejenak kemudian, mayatnya digotong keluar. Bahkan tak terlihat jika ada darah di tangannya, sebagai bukti jika memang benar ada sniper yang menembak cincinnya. Banyak sekali orang yang takjub dengan video Tarzan yang beredar itu. Namun dipercaya bahwa peluru tajam yang benar ditembakkan hanya ada 3 butir di saat-saat terakhir. Itu pun oleh sniper, dan tewaslah si Tarzan yang konon katanya kebal. Semua ini masalah opini. Jika menembak sang pembunuh anggota Polri dengan peluru tajam, nanti malah para polisi yang disalahkan karena melampaui prosedur. Agar mendapat legitimasi kuat, berondong saja si Tarzan dengan ratusan peluru karet, seolah-olah itu peluru tajam. Lalu diberitakanlah si Tarzan yang kebal peluru. Barulah kemudian ada legitimasi dari dukungan massa untuk mengeksekusi langsung si Tarzan. Akhirnya instant justice pun ditegakkan. Hanya dengan 3 peluru tajam saja tewas juga si Tarzan. Namun harus dengan bumbu manis. Jimat si Tarzan telah ditembak, barulah si Tarzan bisa tewas. Demikianlah opini berita yang sengaja diskenariokan. Dari situ ada kemungkinan yang lebih masuk akal bahwa narasi si pembawa berita hanyalah upaya untuk memperhalus situasi yang sebenarnya terjadi saat itu. Bayangkan betapa membosankannya dan betapa buruknya citra kepolisian jika seseorang diberondong tembakan hingga mati tanpa melalui proses peradilan untuk membuktikan tuduhan yang dilimpahkan padanya. Karena itulah ada kemungkinan berita disampaikan dengan banyak bumbu cerita mistis yang lebih menarik untuk didengar. Menurut The Committee for Skeptical Inquiry atau CSI, kalau ditonton dengan teliti, tembakan-tembakan tersebut sepertinya memang tidak dibidik ke arah Tarzan. Tembakan-tembakan itu sepertinya hanya tembakan-tembakan peringatan agar tersangka menyerahkan diri. Lagian, untuk apa para polisi mencoba untuk membunuh seseorang secara brutal dengan ratusan tembakan? Tersangka bahkan tak berusaha untuk melarikan diri. Pihak kepolisian sepertinya juga tak akan melakukan hal demikian. Karena bagaimanapun juga, polisi memiliki aturan untuk tidak sembarangan membunuh. Itu dia kisah singkat mengenai dunia perdukunan yang sebenarnya masih sangat luas, yang bisa dibicarakan kembali. Apabila kalian suka dengan cerita seperti ini, bisa komen saja cerita yang ingin Bang Bet ceritakan di next video. Lalu, jika ada opini-opini yang ingin kalian sampaikan,
boleh banget untuk komen juga di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini karena itu sangat berarti untuk Bang Pet dan juga untuk kemajuan channel ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.